kelebihan mobil itu yang kita jual tuh apa. Juga dipromosikan sama kita sendiri, jenis mobilnya itu apa. Yang kedua, kita promosikan, harus tahu nih Pak surat-suratnya yang penting Pak. Tapi kalau yang untuk manual, nah untuk manual itu biasanya tuh di bawah 5 tahun, tapi asuransinya yang penting oris. Sekarang ini mobilnya mobil-mobil Jepang ya Pak. Kita masih dulu barangnya, nggak usah perlu khawatir sekarang. Kita sekarang udah banyak yang namanya kan menggunakan sistem online. Penting itu 3 ya, mesin ya kan, terus kaki-kakinya sama kilometer. Kira-kira masih ada waranti apa enggak? Kalau showroom saya sih alhamdulillah sih Pak ya, nggak begitu mahal ya kan. Anda puas, kami pun puas. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam program acara The Handoyo Show. Yes, Kebetulan kali ini seperti yang sebelumnya kita udah bincang mengenai bisnis jual beli mobil. Nah, kita ini bikin video lanjutan. Apa sih video selanjutnya ini menggali mengenai mobil ya. Mobil itu seperti apa sih jual belinya dan prospeknya ke depan, bagaimana fitur-fiturnya seperti apa. Ya, kembali dengan Pak Al Refdial. Gimana Pak Al? Oke, selamat datang kawan-kawan. Iya, gimana Pak? Sudah lama nih kita nggak bertemu lagi. Sekarang kita berdua lagi untuk memperbincangkan jual beli mobil nih. Jual beli mobil kemarin kan belum sempat ini ya Pak, maksudnya masih kurang durasinya ya. Nah itu gimana sih Pak mobil itu kiat-kiatnya supaya kita dapat mobil bekas apa baru ya? Iya, mobil bekas baru. Nah, itu kan kita butuh sekali tuh sekarang. Caranya untuk mempromosikan ya? Ya, seperti apa tuh Pak? Boleh. Oke, saya di sini berbagi sharing ya dengan teman-teman. Jangan lupa nih subscribe dulu nih. Subscribe dan kita lihat juga video yang sebelumnya nih. Itu videonya tuh lumayan juga tuh kliknya dalam beberapa hari udah 1000 klik. Alhamdulillah gitu. Ya Pak ya, sekarang ya udah banyak nih. Mudah-mudahan ini juga bagus nih sharingnya. Oke, saya di sini kan akan memberikan tips bagaimana kawan-kawan untuk caranya menjual mobil supaya tetap laku, ya kan? Walaupun produknya mobilnya tuh lama, baru, ya kan? Nah, saya kasih tips ya. Pertama ini kita coba dulu lihat mobilnya, kelebihan mobil itu yang kita jual tuh apa? Mereknya, tahunnya, ya kan, bulannya. Terus yang kedua, kalau bisa jual mobil itu juga dipromosikan sama kita sendiri. Jadi di situ langkah-langkahnya pertama kita lihat dulu jenis mobilnya itu apa. Yang kedua kita promosikan itu dengan sendiri ya. Nah, lewat kan ada tuh Pak, sekarang ada internet, ada juga kayak buat provider jual beli mobil. Nah, jadi ini online ya Pak ya? Online bisa. Yang ketiga kita harus tahu nih Pak surat-suratnya yang penting Pak. Ya seperti tahun, bulan, ya kan. Nah itu penting banget. Sama kalau bisa sih yang kilometernya. Biasanya tuh kalau untuk peminat mobil itu biasanya tuh yang di atas di bawah 100 km Pak. 100 km. 1000. Berarti 1000 maaf. 100.000 apa? 100.000 Pak. 100.000. Soalnya kan bekas kan pasti ada juga ya. Berarti kan kalau di bawah itu kan berarti nggak pernah dipakai ya. Nah ini tahunnya limitnya berapa tahun guys ya Pak? Dan biasanya itu gimana Pak? Maksudnya keuntungannya gimana? Biasanya itu 5 tahun sekali Pak. Ya kan. Kalau untuk jenis Matic itu biasanya jangkanya agak panjang, bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tuh masih lumayan lah Pak. Tapi kalau yang untuk manual, nah untuk manual itu biasanya tuh di bawah 5 tahun. Agar supaya mobil itu cepat laku gitu. Nah, sebagai pengalaman saya untuk jual mobil itu, nah saya juga kerjasama juga, ada misalnya udah lewatnya ada asuransinya nih. Nah itu penting juga buat teman-teman kalau misalnya nih ngambil mobil tapi asuransinya yang penting oris. Nah,
Oris itu udah semuanya udah include ya. Jangan pas 1 tahun Oris 2, 3 itu kombinasi, itu juga pengaruh juga Pak. Ini ngambil mobil bekas Pak? Mobil bekas. Apa baru? Kalau mobil baru ya seperti itu asuransinya. Kalau untuk mobil bekas itu kan? bisa ditambah asuransinya. Oh iya, kalau bekas kan biasanya. Bisa. Nanti Ya, tapi kita lihat ini sendiri Pak, atau enggak dibantu sama asuransi dealer lain gitu. Jadi saran saya kalau untuk jual beli mobil ya kita harus tahu dulu lah mobil yang kita jual itu apa. Terus kan kita yang bingung itu gini Pak, dalam jual beli mobil tuh pas kita mau jual itu kita biasanya ingin berapa Pak, untungin berapa biasanya? Dan kita jangan sampai showroom kita juga banyak yang rusak. Kan kita mau ngambil mobil nih, mobil dulu kita ambil, habis itu kita jual lagi kan, maksudnya gitu kan. Kan bisnis jual beli mobil kan. Kalau Bapak nih maunya jual sendiri bisa, atau kita jualin juga bisa gitu. Tergantung Bapak, keinginan Bapak seperti apa. Kalau misalnya Bapak nih mau jual sendiri ya Bapak nanti promosikan sendiri, ya kan. Gitu. Mau lewat online atau lewat apa aja bisa. Tapi kalau Bapak mau kita jualin ke showroom, itu kita ada casnya Pak. Karena kita taruh di showroom itu kan dicuciin, dirawat gitu kan. Berapa lama biasa Pak naruh di showroom itu, dan biayanya gimana tuh Pak? Nah, untuk promosinya itu kita ada casnya ya Pak ya, cas fee-nya, cas on fee-nya itu buat biaya perawatan, ya kan. Itu kalau kita untuk seperti kita mau jual ke orang lain itu emang kita kan punya sales juga Pak. Nah itu nanti tergantung Pak, kelihatan nanti daya minatnya berapa. Untuk tawar menawarnya juga kelihatan juga di situ Pak. Tapi kalau di situ nggak usah khawatir Pak, misalnya mau cuci apa steam apa segala macam ya mau perawatan, udah itu kita yang nanggung Pak. Bapak cuma apa sih Pak yang paling laku? Maksudnya perputaran repeatnya tuh, permintaannya tuh sangat lagi besar sekarang. Untuk sekarang ini mobilnya mobil Jepang ya Pak ya, masih dominasi. Yang kedua mobil Eropa, yang ketiga itu mobil Korea ya. Jepang ya. Seperti ada mobil Korea Hyundai, masih lumayan lah. Apalagi tuh kalau misalkan kita mau lihat tuh apa sih yang sering kalau kita mengambil mobil tuh sering rusak tuh, apa itu yang pertama kali kita harus cek dulu? Pertama kita lihat tuh untuk selain dari legalitas mesin ya itu kaki-kakinya Pak. Itu pertama untuk mesinnya, terus kaki-kakinya itu gimana, terus pasti orang melihatnya. Yang ketiga adalah kilometernya Pak. Jadi kan kalau itu pengaruh juga Pak, kalau kilometer itu kan berarti pemakaian yang sering Pak. Gitu sering gitu pemakaiannya atau gimana gitu kan. Kadang-kadang kan kita belum tahu apa dia pemakainya cuma sebentar tapi kaki-kakinya udah goyang-goyang kan. Nah, itu kan penting. Pokoknya dilihat dari itunya aja. Yang 3 itu penting banget. Apalagi Pak kira-kira yang perlu diketahui? Yang terpenting adalah pertama teman-teman ya. Saya akan coba membagi supaya mobil tetap laku. Ya. Jangan sampai ya kan kalau mau beli mobil atau mau menjual mobil, kita masih dulu barangnya. Dari fisiknya kita lihat, kita datengin itu. Jangan sampai wah kelihatannya kan di gambar doang, tapi kan fisiknya wah kelihatan bagus nih, nggak taunya fisiknya hancur lecet. Itu aja yang penting teman-teman. Kalau kita masih awam kan itu agak susah juga ya Pak, maksudnya agak takut gitu belinya. Ya sih emang sih kita namanya kita beli punya duit ya kan. Wah kita takut nggak usah perlu khawatir sekarang. Kita sekarang udah banyak yang namanya kan menggunakan sistem online. Dari bodinya kelihatan, nanti kita ketemu dulu nih, pastiin kita ketemu dulu, lihat barangnya ya kan, kondisinya, mesinnya, kaki-kakinya, yang penting itu 3 ya, mesin ya kan, terus kaki-kakinya sama kilometernya gitu. 3 yang terpenting itu. Karena kalau misalnya belum tentu juga nih Pak, kalau mesinnya wah bagus nih ini, tapi kaki-kakinya juga kayak gitu. Wah kakinya bagus nih, tapi pas di jalan mesinnya rowok ya kan. Nah terus yang ketiga
kilometernya gua baru semakin segini. Dua-duanya mesin sama kakinya juga rusak. Nah, yang penting itu 3 ya. Kilometer, kaki-kakinya sama mesinnya, Pak. mesin. Gitu. Soalnya kan itu benar-benar harus berdasarkan pengalaman ya. Iya. Suara mesin kalau orang yang benar-benar ngerti, suara mesin dia dengerin aja nih, wah ini udah kena nih. Nah kalau kita orang awam kan kadang, wah mesin biasa aja nggak ada yang gitu ya. Kalau kita naik mobil kan krekot, nah itu berarti apa tuh, teror atau apa kan kita nggak tahu. Kalau orang awam kan udah enak aja nih gitu kan. Nah, terus yang penting Pak, jaminan untuk warantinya juga. Kalau kita juga kalau misalnya Bapak mau beli mobil ya di showroom ya kan. Showroom baru ya berarti. Mau showroom baru mau showroom bekas ada Pak, warantinya juga. Ini kira-kira masih ada waranti apa enggak gitu. Karena kalau misalnya ada waranti itu kan ibaratnya Bapak masih, ibaratnya orang itu ngasih ke Bapak itu kan masih ada warantinya. Tapi kalau misalnya nggak ada warantinya ya nggak apa-apa, Bapak bisa waranti sendiri atau kita bantu juga untuk. Kedua nih Pak, kan dulu Bapak pengalaman di Pegadaian. Nah itu apakah kita baiknya gimana sih Pak? Kalau untuk ngambil mobil tuh emang harus cash atau baiknya ngambil amanah? Dulu kan pengalaman di Pegadaian ya. Atau kita ngambil ke leasing, itu baiknya gimana Pak? Bedanya apa gitu? Gitu jadi bedanya showroom dicuci tiap hari. Jadi kita rawatin, ya kan. Kita juga ada vakumnya juga Pak. Gitu. Ada juga buat pengecekan pembersihan mesin. Jadi kan tiap hari kita hidupin Pak. Gitu. Tapi kita baiknya beli dari baru, apa bekas atau leasing atau pakai amanah nih, amanah Pegadaian. Wah, kalau untuk mau itu sih tergantung ya Pak ya. Pokoknya dua-duanya mana yang baik buat Bapak aja. Kalau bisa cash aja ya. Iya, kalau cash aja Pak, gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya, kalau cash ada asuransinya. Atau nunggu lelang dari Pegadaian. Boleh juga tuh kalau ada Pegadaian. Ya kan tahu sendiri Pak, perawatannya kan beda ya kan. Bisa aja ini Bapak. Tapi showroom Bapak mahal nggak nih? Kalau showroom saya sih alhamdulillah sih Pak ya. Nggak begitu mahal ya kan. Bapak bisa make, surat dengerin mesinnya. Gitu ya. Terus Bapak bisa coba test drive-nya. Betul. Ya kan? Gitu. Cicil juga? Belinya cicil apa cash? Bisa dicicil, bisa. Cicil. Maksimal berapa tahun? Maksimal itu kita ada sampai 5 tahun Pak. 5 tahun. Itu akan ada leasingnya juga, kita bantu leasingnya juga. Leasingnya. Ada. Gitu. Pokoknya kalau Bapak mau beli mobil ya pastikan ada warantinya. Terus ada yang kedua pengecekannya gimana, ya kan? Nah jangan lupa itu tuh yang pertama itu yang saya bilang tadi. Nah sebelumnya itu kan untuk pembelian. Nah kalau udah beli dilihat dulu, ya kan mesinnya Pak, mesinnya. Kalau bisa dites Pak. Tes dulu. Gitu. Ngomong-ngomong Bapak suka punya mobil apa nih Pak? Wah, pakai model sedan. Wah. Mudah-mudahan aja. Camry Pak, Camry. Iya. Kalau misalnya mau datang silakan ya kan. Kita akan melayani sepenuh hati. Siap. Ya kan. Yang penting Anda puas, kami pun puas juga. Betul, siap Pak. Pokoknya tenang aja. Ya. Oke? Gitu guys, aja. Kembali lagi nanti di video selanjutnya. Tetap dalam acara The Handoyo Show. Iya. Terima kasih. Jangan lupa ya, Jangan lupa subscribe ini. Komen. Ya.